Rumah sakit umum itu selalu dipenuhi suara yang sama setiap hari. Langkah kaki tergesa para perawat, derit roda berangkar, desahan pasien yang mencoba bertahan hidup. Bangunan tua dengan dinding kusam itu menjadi saksi bisu ribuan nasib yang bertemu tanpa pernah saling mengenal. Di salah satu ranjang besi yang catnya mulai mengelupas, seorang pria terbaring kaku. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit yang retak halus. Namanya Arman. Di kartu medis tertulis singkat dan dingin. Kebutaan sementara akibat trauma benturan keras. Tak ada keterangan tambahan. Tak ada catatan khusus. Seolah hidupnya tak lebih penting dari deretan angka di berkas pasien. Tak seorang pun tahu, pria itu adalah pemilik perusahaan konstruksi raksasa. Seorang bos kaya yang biasa memerintah ratusan orang, duduk di kursi empuk, dan dihormati karena uang serta kekuasaan. Namun di balik semua kemewahan itu, Arman menyimpan kelelahan yang tak pernah ia akui. Kelelahan karena tak pernah tahu siapa yang benar-benar tulus kepadanya. Kecelakaan itu membuka matanya, bukan secara fisik, melainkan batin. Ia ingin tahu satu hal sebelum kembali ke dunia lamanya. Jika semua harta dan jabatan dihilangkan, apakah masih ada manusia yang peduli? Itulah sebabnya ia meminta dirawat di bangsal termurah. Tanpa ajudan, tanpa keluarga, tanpa identitas. Ia ingin menjadi tak berdaya, atau setidaknya terlihat demikian. Di tengah hiruk-pikuk itulah Sari muncul. Perawat muda itu datang dengan langkah cepat namun ringan. Seragamnya terlihat bersih meski warnanya mulai pudar. Sepatunya tak lagi mengkilap, tapi caranya bekerja penuh ketelitian. Ia berhenti di depan ranjang Arman, membaca papan nama lalu tersenyum kecil. "Selamat pagi, Pak. Saya Sari. Hari ini saya yang bertugas merawat Bapak." Arman hanya mengangguk pelan, berpura-pura meraba udara. Ia terbiasa berpura-pura kuat. Tapi hari itu, ia belajar berpura-pura lemah. Saat Sari membetulkan selimutnya, sentuhan tangannya lembut. Tidak tergesa, tidak kasar. Ia menyeka keringat di dahi Arman seolah merawat ayahnya sendiri. "Kalau Bapak merasa tidak nyaman atau butuh apapun, jangan sungkan," ucapnya pelan. Kalimat itu sederhana, namun bagi Arman itu terdengar berbeda dari ucapan basa-basi yang biasa ia dengar. Tak ada nada mengharap imbalan, tak ada tatapan menilai. Ketika Sari beranjak pergi, Arman tiba-tiba berkata, "Terima kasih." Sari menoleh, tersenyum lagi. "Sama-sama, Pak. Istirahat yang baik." Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, dada Arman terasa hangat. Ia belum diuji apapun, tapi hatinya berbisik pelan. Gadis ini tidak melihat apa-apa selain kemanusiaan. Dan di bangsal sederhana itu, ujian yang akan mengubah hidup dua manusia pun diam-diam dimulai. Pagi datang perlahan di bangsal kelas 3, membawa aroma obat-obatan yang bercampur dengan sisa kelelahan malam. Sinar matahari masuk melalui jendela kecil berteralis. Jatuh tepat di wajah Arman yang masih berbaring diam. Ia membuka mata, menatap cahaya itu tanpa benar-benar melihat. Hari ini, ia kembali mengingat perannya, menjadi pria buta yang tak berdaya. Langkah kaki terdengar mendekat. Ia mengenali iramanya. Bukan tergesa, bukan malas. Itu langkah Sari. "Selamat pagi, Pak Arman," sapa Sari sambil memeriksa infus. Suaranya tetap hangat, meski terlihat jelas lingkar hitam di bawah matanya. Ia tampak lelah, tapi tidak kehilangan senyum. Arman sengaja menggerakkan tangannya hingga gelas air di samping ranjang jatuh dan tumpah ke lantai. Suara pecahannya mengundang tatapan sebal dari perawat lain yang lewat. "Aduh, maaf, saya tidak sengaja," ucap Arman lirih memainkan perannya dengan sempurna. Perawat lain menghela nafas, melirik Sari seakan berkata, "Lagi-lagi." Namun, Sari tak menunjukkan wajah kesal. Ia berjongkok, membersihkan lantai dengan lap kain, lalu mengganti gelas itu dengan air baru. "Tidak apa-apa, Pak. Namanya juga belum terbiasa," katanya lembut. Kalimat itu sederhana, tapi Arman merasakannya seperti tamparan halus. Ia mulai sadar, ujian ini tidak seimbang. Ia menguji, sementara Sari memberi tanpa syarat.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Arman makin sering meminta bantuan. Kadang terlalu sering. Ia meminta ditemani lebih lama. Meminta disuapi meski tangannya sebenarnya sudah cukup kuat. Sebagian perawat mulai menghindar, mengatur jadwal agar tak bertugas di ranjang itu. Namun, Sari tetap datang. Ia menyuapi dengan sabar, menyeka mulut Arman dengan tisu, bahkan membacakan berita dari koran lama agar Arman tidak bosan. Ia tidak tahu bahwa pria di hadapannya sebenarnya bisa melihat ekspresinya. Ekspresi tulus tanpa topeng. Suatu siang ketika bangsal mulai sepi, Sari duduk sebentar di kursi samping ranjang. Nafasnya terdengar lebih berat dari biasanya. "Capek?" tanya Arman pelan. Sari tersenyum kecil. "Sedikit, Pak, tapi tidak apa-apa." Ia lalu bercerita, tanpa diminta, tentang ibunya di kampung yang sering sakit, tentang gaji yang pas-pasan, tentang hidup yang tak pernah benar-benar mudah. Ia tidak mengeluh. Ia hanya berbagi, seolah Arman adalah seseorang yang aman untuk didengar. Arman mendengarkan dengan dada yang terasa sesak. Ia memiliki segalanya, tapi tak pernah punya seseorang yang berbicara tanpa takut atau pamrih. Malam itu hujan turun deras. Angin membuat tirai bangsal berkibar. Lampu tiba-tiba mati sesaat. Arman pura-pura panik, nafasnya dibuat terengah. "Pak Arman!" Segera Sari berdiri dan menggenggam tangannya. "Tenang ya, saya di sini." Genggaman itu hangat. Nyata, Arman hampir lupa bernafas. Di dalam hatinya ada pergulatan hebat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku akan terus berpura-pura, sementara dia terus tulus? Ketika lampu kembali menyala, Sari tetap di sana. Tidak pergi, tidak mengeluh. Dan Arman sadar, tanpa ia sadari, ujian ini mulai menguji dirinya sendiri. Ia mulai takut pada satu hal, bukan pada ketahuan, melainkan pada kenyataan bahwa ketulusan seperti Sari adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk dipermainkan. Namun, ujian belum selesai, dan Arman belum tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari itu suasana bangsal terasa lebih berat dari biasanya. Udara pagi yang biasanya dingin terasa pengap, seolah ikut menanggung beban pikiran para penghuninya. Arman berbaring seperti biasa, mata terbuka namun pandangan kosong. Namun hari itu, telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Suara langkah Sari yang lebih lambat, napas yang ditahan, dan keheningan yang tidak biasa. Saat Sari berdiri di samping ranjangnya, Arman bisa merasakan getaran halus di tangannya ketika ia memeriksa infus. Jari-jari itu gemetar, tidak kentara, tapi cukup bagi Arman yang selama ini memperhatikan setiap geraknya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arman pelan, pura-pura menatap ke arah suara. Sari terdiam sesaat. Ia menarik napas panjang lalu tersenyum kecil. Senyum yang terlalu dipaksakan untuk disebut baik-baik saja. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin cuma kurang tidur." Namun Arman tahu, itu bukan sekedar kurang tidur. Beberapa jam kemudian, ketika Sari keluar dari bangsal, Arman mendengar percakapan lirih di lorong. Suara Sari terdengar bergetar, berbicara melalui telepon. "Iya, Bu. Dokter bilang harus segera dirawat. Saya akan usahakan." Kalimat itu terputus oleh isak yang segera ditahan. Arman memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Ia tidak perlu melihat wajah Sari untuk tahu betapa berat situasi yang sedang dihadapinya. Hari-hari selanjutnya, kelelahan Sari makin terlihat. Matanya sering sembab. Senyumnya lebih singkat. Namun, satu hal tak pernah berubah. Cara ia merawat Arman tetap penuh kesabaran. Ia tak pernah mengurangi perhatian, tak pernah mengeluh di hadapannya. Suatu sore, Arman sengaja menjatuhkan piring makan. Suaranya nyaring, memecah keheningan bangsal. Seorang perawat lain menggerutu kesal. "Pasien ini ribet sekali," bisiknya. Sari mendengar itu. Wajahnya memucat, namun ia tetap berjongkok membersihkan pecahan dengan tangan gemetar. "Tidak apa-apa," katanya lirih, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Arman merasa hatinya diremas. Ia ingin berteriak menghentikan sandiwara ini. Ia ingin berkata bahwa uang bukan masalah, bahwa ia bisa menolong Sari sekarang juga. Tapi ia menahan diri, bukan karena ego,
melainkan karena takut. Takut jika bantuan itu mengubah ketulusan menjadi rasa berhutang. Malam itu, ketika bangsal mulai sepi, Arman berbicara dengan suara yang sangat pelan. Kalau suatu hari, saya tidak pernah sembuh, tidak bisa bekerja, tidak punya apa-apa, apa kamu masih akan merawat saya seperti ini? Sari berhenti sesaat. Ia menatap wajah Arman yang tampak rapuh dan tak berdaya. Air matanya menggenang, tapi ia tersenyum tipis. Saya tidak menolong karena Bapak akan sembuh atau tidak. Saya menolong karena sekarang Bapak membutuhkan. Jawaban itu menghantam Arman tanpa ampun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Arman menangis tanpa suara. Tangannya mengekal di balik selimut. Ia sadar, ujian ini telah melampaui batas. Bukan lagi soal menemukan ketulusan, tapi soal apakah ia tega membiarkan orang setulus Sari terus terluka oleh hidup dan oleh kepura-puraannya. Di sudut bangsal, Sari duduk sendirian menatap lantai. Di dalam hatinya ia berdoa, bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar pasien yang ia rawat diberi kekuatan. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia doakan justru sedang berperang hebat dengan nuraninya sendiri. Dan di sanalah, di tengah keputusasaan yang tak terucap, dua hati sama-sama terluka. Satu oleh kemiskinan, satu oleh kebohongan. Badai semakin dekat, dan Arman tahu, kebenaran tak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Pagi itu, rumah sakit terasa berbeda. Udara di bangsal kelas 3 seperti menegang, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Arman terbangun dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Gelisah, takut, dan penuh penyesalan. Hari ini dokter akan memeriksa ulang kondisi matanya. Hari ini, sandiwara itu akan berakhir. Langkah kaki terdengar lebih ramai dari biasanya. Bukan hanya perawat dan pasien. Ada suara sepatu mengkilap, langkah cepat yang terlatih, bisikan formal yang tak biasa terdengar di bangsal murah. Arman menelan ludah. Ia tahu orang-orang dari dunianya yang lama telah datang. Sari masuk ke bangsal dengan membawa berkas. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia tak menyadari kejanggalan di sekelilingnya. Baginya, hari ini hanyalah hari kerja seperti biasa, hari untuk bertahan. Pak Arman, hari ini ada pemeriksaan lanjutan, ucapnya lembut sambil membantu Arman duduk. Dokter datang diikuti dua pria berjas rapi. Pemeriksaan berlangsung singkat, beberapa menit yang terasa seperti jam bagi Arman. Lalu dokter tersenyum. Penglihatan Anda sudah pulih dengan sangat baik. Anda bisa melihat dengan normal. Kalimat itu menggantung di udara. Arman membuka matanya perlahan. Cahaya masuk tanpa kabut. Dunia kembali utuh. Hal pertama yang ia lihat adalah Sari, berdiri tepat di depannya, dengan wajah penuh perhatian yang selama ini hanya ia dengar dari suara. Tatapan mereka bertemu. Sari tersenyum refleks, bahagia. Syukurlah, Pak. Namun senyum itu perlahan memudar ketika salah satu pria berjas rapi berkata dengan hormat, "Pak Direktur, mobil sudah siap." Wajah Sari membeku. "Direktur?" bisiknya hampir tak terdengar. Arman menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Semua kata yang ia siapkan selama berminggu-minggu tiba-tiba menguap. Ia berdiri, menatap Sari dengan mata yang kini melihat segalanya, termasuk luka yang akan ia sebabkan. "Sari, kamu bisa melihat. Sejak kapan?" Suara Sari bergetar. Arman terdiam. Diam yang menjadi jawaban paling kejam. Air mata menggenang di nata Sari. Seluruh potongan ingatan menyatu dengan cepat. Permintaan bantuan yang berlebihan, kepura-puraan, semua tatapan kosong yang kini terasa seperti kebohongan. Jadi selama ini, nafasnya tersengal. Saya ini apa? Percobaan. Itu menghancurkan Arman. "Tidak," katanya cepat,
Suaranya pecah. Awalnya iya, saya ingin menguji dunia. Tapi kamu bukan bagian dari permainan itu lagi. Namun kata-kata itu terlambat. Sari mundur selangkah. Tangannya gemetar. Semua kebaikan saya, semua kesabaran saya, cuma bahan uji ketulusan. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia tak menunggu jawaban. Ia berlari keluar bangsal, menabrak orang-orang yang memanggil namanya. Dunia terasa berputar. Dadanya sakit. Ia merasa bodoh, merasa kecil, merasa dipermainkan oleh orang yang ia rawat sepenuh hati. Arman mengejarnya, meninggalkan dokter, staf, dan dunia lamanya yang kembali menyambut. "Sari, tunggu!" teriaknya di lorong rumah sakit. Sari berhenti, tidak menoleh. "Kamu tahu rasanya dirawat orang miskin?" katanya dengan suara parau. "Kami tidak punya apa-apa selain ketulusan, dan kamu mengambil itu untuk membuktikan sesuatu." Arman terdiam paku. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Saya salah," katanya lirih. "Saya terlalu takut dicintai karena harta, sampai lupa bahwa kejujuran juga bagian dari ketulusan." Sari menoleh perlahan. Matanya merah, penuh luka. Ketulusan tanpa kejujuran tetaplah kebohongan. Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan Arman. Sari berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di lorong panjang yang dingin. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasa buta. Buta karena kehilangan satu-satunya orang yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai bos kaya. Dan saat pintu bangsal tertutup, Arman sadar satu hal pahit. Kekayaan tak pernah cukup untuk menebus kepercayaan yang hancur. Namun kisah mereka belum selesai. Karena cinta yang lahir dari ketulusan, jarang berakhir begitu saja. Hujan turun perlahan di desa kecil tempat Sari dibesarkan. Tidak deras, hanya rintik yang cukup untuk membasahi tanah dan menenangkan hati yang lelah. Di rumah kayu sederhana itu, Sari duduk di samping ranjang ibunya, memeras handuk kecil dan mengusap kening perempuan tua yang selama ini menjadi satu-satunya alasan ia bertahan. Sejak meninggalkan rumah sakit, hidup Sari terasa sunyi. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya, bukan karena marah, melainkan karena lelah. Lelah pada dunia yang sekali lagi mengajarinya bahwa orang baik seringkali harus menanggung luka paling dalam. Namun ada satu hal yang tak ia ketahui. Malam itu, seorang dokter datang ke rumahnya. Dokter yang sama dari rumah sakit kota. Wajahnya ramah, membawa map tebal. "Ibu Sari?" tanyanya sopan. "Kami hanya ingin memastikan kondisi ibu. Semua biaya pengobatan sudah ditanggung." Sari terkejut. "Ditanggung? Oleh siapa, Dok?" Dokter itu tersenyum kecil. "Oleh seorang donatur yang tidak ingin disebutkan namanya." Air mata menggenang di mata Sari. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam hatinya, ia sudah tahu, namun ia menolak berharap. Beberapa minggu berlalu, Ibu Sari berangsur membaik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari bisa tidur tanpa rasa takut kehilangan. Namun, satu sore, ketika matahari mulai tenggelam, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumahnya. Bukan mobil mewah. Seorang pria turun perlahan, mengenakan kemeja polos, tanpa jas mahal, tanpa pengawal. Wajahnya tampak legih kurus. Matanya menyimpan kelelahan, namun juga keteguhan. "Arman." Sari berdiri terpaku. Dadanya bergetar. Kenangan pahit dan rindu bercampur menjadi satu. "Aku tidak datang sebagai bos kaya," kata Arman pelan. "Aku datang sebagai orang yang pernah kau rawat, dan orang yang masih berhutang maaf." Sari menunduk. Air mata jatuh ke tanah. Arman melanjutkan. Suaranya bergetar. "Saat kamu berlari pergi hari itu, aku tahu aku kehilanganmu, dan aku memutuskan satu hal. Jika suatu hari aku ingin bersamamu, itu harus tanpa kebohongan dan tanpa ketimpangan." Ia berlutut. Bukan dengan cincin berlian. Bukan dengan janji kekayaan. Hanya sebuah cincin sederhana. "Sari,
katanya. Aku jatuh cinta bukan karena kamu merawatku saat aku pura-pura buta, tapi karena kamu tetap manusia saat dunia memaksamu menjadi keras. Jika kamu mau, mari kita berjalan sejajar. Bukan bos dan perawat, tapi dua manusia yang saling memilih. Tangis Sari pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lama. Sunyi. Hanya suara hujan yang menemani. Lalu, ia mengangguk. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak di hotel mewah, tidak diliput media. Hanya keluarga, tetangga, dan beberapa rekan lama yang benar-benar mengenal mereka. Saat Arman menggenggam tangan Sari di pelaminan kecil itu, ia berbisik. Aku pura-pura buta untuk menguji dunia, tapi kamu yang membuatku benar-benar melihat. Dan di mata Sari, tak ada lagi luka. Hanya keyakinan bahwa ketulusan yang diuji dengan kejujuran akan selalu menemukan jalannya pulang.